Gempar dan menggegerkan, dua pengakuan blak-blakan dari Rizky 2R dan Rizky Bilar yang sangat kontras. Rizky 2R mengumumkan bahwa dirinya telah menjatuhkan talak kepada Nadia di awal rumah tangganya. Sedangkan Rizky Bilar mengumumkan akan melamar Lesti dalam waktu dekat. Benarkah Rizky 2R menalak Nadia saat usia pernikahan mereka belum seumur jagung? Di sisi lain, seperti apa persiapan Rizky Bilar dan Lesti menuju hari bahagia yang mereka impikan? Pengumuman talak Rizky terhadap Nadia yang menggegerkan publik disusul pengakuan yang lebih mengejutkan lagi. Hal itu terkait dengan pengakuan Rizky soal dirinya menjatuhkan talak kepada Nadia saat rumah tangga mereka baru berusia 1 bulan lebih 1 minggu dan Nadia tengah hamil. Tapi, apa alasan Rizky 2R urung menggugat cerai ketika itu? Kini mengaku telah menjatuhkan talak kepada Nadia setelah sekian lama dipendam. Benarkah sejak awal sudah tercium kejanggalan dari rumah tangga Rizky 2R dan juga Nadia? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Tersingkap sudah teka-teki seputar rumah tangga Rizky 2R dengan Nadia yang sudah sekian lama diselimuti misteri. Secara blak-blakan, Rizky mengakui sudah menalak Nadia. Yang lebih menggegerkan lagi, Rizky mengaku dirinya menalak Nadia saat usia pernikahan mereka baru memasuki 1 bulan lebih 1 minggu. Tak disangka, pernikahan mereka yang berlangsung cepat berujung bubar. Rizky mengaku terpaksa mengungkap rahasia tersebut karena ia tidak mau terbebani oleh prahara yang sudah lama dipendamnya. Sebenarnya ntar aja deh. Ada waktunya yang benar-benar ya. Terlepas itu gimana-gimana nanti pokoknya kita buka semuanya gitu. Karena ya sudahlah, bismillah lah. Sebenarnya nanti kita akan selesai dengan cara baik-baik sih. Iki bisa ranjang istilahnya itu di tanggal 29 Juli. Iki nikah 17 Juli. 17 Juli 29 udah pisah ranjang. Iya, ketika Iki mengalami kesadaran. Oke. Setelah itu pisah, kita pulangin ke orang tuanya. Dan itu bukan kita yang mengulangkan. Bukan kita yang minta ayo pulang dong Nadia. Enggak, ada WhatsApp-nya. Dia minta pulang. Dia yang minta pulang sendiri. Ya, karena pertama mungkin dia mau menyelesaikan skripsinya. Sekolahnya waktu itu. Karena masih tergantung ya karena pernikahan. Tapi setelah di kesini tuh kayaknya berat banget kalau ditumpuk sendiri. Kalaupun misalkan masalahnya besar, tetap harus saling memaafkan ya dalam berumah tangga itu, karena apa ya? Karena banyak juga wejangan yang kita dapat ketika kita mempunyai masalah. Jangan satu panas, satunya panas juga, harus saling lah. Satu jadi panas, satu yang meredakan. Air, seperti ini, pendinginnya. Udah gitu juga segala sesuatu itu kalau memang lagi konflik itu jangan sampai keluar dari kamar. Jangan, kalau udah punya anak tuh jangan sampai keluar dari kamar. Kalau belum punya anak ya kalau bisa sih di dalam rumah aja. Masalahnya di rumah aja yang diberesin, udah gitu keluar rumah itu udah beda lagi. Enggak, aku mau jawab, emang dia juga pengalaman. Kesel, kecewa pasti saya sih sebagai apa Nadia pun. Maksudnya ini keputusan talak itu kan bukan keputusan hal kecil ya. Ya walaupun Rizky yang menjalani sama Nadia, apakah
keputusan ini sudah dibicarakan secara baik-baik. Gegernya Rizky 2R umumkan sudah menalak Nadia dalam kalut dan getir. Sebaliknya, sang mantan Lesti justru tengah diselimuti kebahagiaan. Hampir bersamaan dengan Rizky 2R mengumumkan telah menalak Nadia, Rizky Bilar justru mengumumkan akan melamar Lesti pada tanggal 13 Juni 2021. Mengumumkan akan melamar Lesti, Bilar mengaku merasa plong karena sudah lama memendam rahasia tersebut. Namun kenapa ia memutuskan akan menikah muda dan memilih Lesti sebagai calon istrinya? Bilar pun mengungkapkannya tanpa basa-basi. Ada arti tersendiri gak sih tanggal 13 Juni itu? Nggak ada sih sebenarnya. Dari sekitar beberapa bulan lalu ketika kita melakukan persiapan, dan memang tanggal yang tersedia cuma beberapa tanggal di bulan tersebut. Akhirnya setelah diskusi, pilihan kita jatuh pada tanggal 13 Juni. Dan nggak ada arti khusus sih di tanggal tersebut. Ya karena ini sesuatu yang lama udah saya simpan. Karena memang kita sendiri udah berkomitmen bahwa kita nggak bakal gembar-gembor terhadap ini. Ya udah nanti kita ketika udah harinya udah deket, baru kita umumkan gitu. Dibilang benar-benar sendiri sih enggak. Kita juga ada bantuan beberapa orang, cuma memang kita banyak juga turun gunung lah istilahnya. Itulah that's why kenapa saya beberapa kali izin untuk nge-host di malam yang mana seharusnya saya full day, tapi saya kosongin dalam beberapa minggu belakangan untuk fokus ngurus wedding, untuk ngurus hal-hal yang mesti saya persiapkan. Saya harus menyempurnakan separuh agama saya, dan akhirnya pilihan saya jatuh pada Lesti yang memang saya merasa bahwa ini anak bisa melengkapi apa yang kurang dalam diri saya, bisa menjadikan saya sosok yang sosok raja, dan sosok yang saya butuhkan gitu, yang saya butuhkan dan saya ingin. Akhirnya saya memutuskan ya udah nggak perlu lama-lama ya, saya akhirnya memutuskan untuk bawa orang tua saya ke rumah orang tuanya, lalu kita pun ngobrolin soal itikat baik saya bahwa saya ingin menikah dengan Lesti. Dari lamaran menuju hari H. Itu rahasia. Iya, sebenarnya dari dulu saya memang pengen gitu ya nikah muda dari umur 21. Cuma memang saat itu saya mikir bahwa lebih berpikir realistis saat itu sih. Ketika umur 21 saya pengen nikah umur 23, umur 17 saya pengen nikah umur 21, lalu melewati 21 saya pengen nikah umur 23. Ketika 23 saya ngerasa belum punya apa-apa saat itu. Maksudnya saya belum ngumpulin aset, rumah dan segala macam. Namun ketika alhamdulillah Tuhan ngasih saya, menguji saya atau memberikan kepercayaan saya, memberikan anugerah luar biasa buat saya, dimana saya alhamdulillah sudah punya segalanya, sudah bisa mewujudkan cita-cita yang dulu saya impikan. Menurut saya ada satu yang kurang, yaitu saya harus nikah, saya harus ibadah gitu. Saat Rizky Bilar umumkan akan melamar Lesti, sebaliknya Rizky 2R justru umumkan telah menjatuhkan talak di awal rumah tangganya dengan Nadia. Benarkah Rizky pun ingin melakukan tes DNA terhadap anak yang dilahirkan Nadia? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Hai, saya Citra Kirana. Jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai dengan Sabtu. Jangan lupa untuk like, share, dan juga subscribe. Secara mengejutkan, Rizky Bilar mengumumkan akan melamar Lesti.
Namun, sebaliknya, hal menggegerkan justru diumumkan Rizky 2R yang menjatuhkan talak terhadap Nadia yang baru melahirkan anak pertamanya pada tanggal 13 April 2021 lalu. Menurut pengakuan Rizky, talak dijatuhkan saat Nadia tengah mengandung. Sekedar flashback, ketika itu Nadia sendiri yang meminta dipulangkan ke orang tuanya. Sebulan Nadia bersama keluarga, pihak keluarga meminta kejelasan kepada Rizky untuk menceraikan Nadia secara agama dan hukum. Tapi hal itu tidak dilakukan Rizky ketika itu, karena ia menyadari Nadia tengah hamil dan tidak mungkin pengadilan mengabulkan perceraian dalam kondisi Nadia tengah hamil. Karena itu, pada saat Nadia melahirkan, Rizky pun menemuinya dan mengazani bayi mungil tersebut. Tetapi kemudian, entah mengapa, wacana dilakukan tes DNA pun akhirnya mencuat. Dan ini belum sempat video call gitu, ngeliat langsung? Pernah, sudah. Pernah ya? Sudah, kemarin sama mama juga sudah. Sama mama sih waktu itu kemarin. Kalau untuk ketemu langsung itu di waktu pertama lahir, itu mama langsung mau jemput ke Jakarta. Cuman kita larang karena memang kan COVID ya. Takut juga orang tua juga udah 60-an ke atas. Jadi nanti dulu kita bilang gitu, karena memang suasananya dan kondisinya juga nggak pas gitu sih. Nah itu waktu kemarin juga sempat video call, alhamdulillah mama bilang udah jaga sehat-sehat semuanya di sana, salam buat keluarga di sana gitu. Karena kebetulan itu waktu itu video callnya sama Umi, pas kebetulan lagi di tempat Umi itu saksinya. Kapannya tes DNA belum tahu ya? DNA lagi. Fokus lagi ke anak lah, ya. Keponakan. Kalau Eki sendiri ya insya Allah kalau memang itu dibutuhkan, kita juga pastilah. Ya, cuman karena memang situasi dan kondisinya juga masih seperti ini, nanti insya Allah gimana untuk kedepannya Eki hanya menunggu waktu dulu aja. Nah, di tanggal 21 tuh malam besoknya 22, mereka minta kepastian dari Eki. Dari keluarganya Nadia. Gimana pun keputusan Eki, kita terima. Tapi itu di tanggal 21 Eki udah tahu Nadianya hamil, karena dia di tanggal 12 itu periksa. Tuh Eki tanya dan dia bilang dia sudah mens. Di tanggal 6-nya dia bilang udah mens. Ternyata di tanggal 12 dia ngabarin lagi ke Ido bahwasanya udah hamil. Kan kaget dong, kemarin bilangnya mens, kok sekarang ini iya itu cuma fake. Sekarang di tanggal 22 Eki sudah tidak lagi bisa bersama Nadia dan tidak ada kecocokan. Terus dia bilang ya sudah, kalian ini nikah secara agama dan hukum. Secara agamanya sudah pas, tinggal lagi secara hukumnya tolong diberesin ke kita. Mereka meminta Eki membereskan secara hukum, maksudnya ke pengadilan agama. Kita tahu ketika secara hukum, kalau memang kita posisinya lagi hamil, itu kita langsung laporin ke sini, itu akan ditolak waktu lahir. Ya bisa dibilang iris gitu. Apalagi dia baru melahirkan, seharusnya ini jadi membentuk sahabat meski ya kalau mas kalau nggak ada masalah ya lagi bahagianya gitu baru anak gitu, karena apalagi masih hitungan bulan ya melahirkan ya, harusnya ini jadi momen kebersamaan bersatu lah. Jadi ya, kalau mendengar ini Rizky udah talak, saya bingung gitu, jadi seolah-olah nggak percaya gitu, karena kan ini masih lewat media ya. Semoga aja mereka berpikir ulang, jangan sampai ada perpisahan lah, apalagi Rizky mentalak. Ini untuk kedepannya, kalau untuk kedepannya insya Allah gimana baiknya aja nantinya kita musyawarin dulu yang baik-baik dulu, karena juga keadaan dan kondisi juga masih seperti ini, dan bukannya mau untuk memperlama atau tidak memperjelas semuanya, tapi ada suatu hal yang memang harus diselesaikan dulu dengan keluarga inti dulu. Tapi nanti kedepannya kan Iki yang paham langkah apa yang dia ambil untuk kebaikan mereka berdua gitu.
Walaupun nanti langkah itu memang pahit-pahitnya berpisah, mungkin itu yang terbaik. Tapi kalau memang bisa dipersatukan, ya mudah-mudahan bisa jauh lebih baik. Itu aja sih mintanya, itu aja. Jadi Edo selaku adik ya mungkin support aja. Prahara rumah tangga Rizky 2R dan Nadia yang belum seumur jagung yang belakangan ini menjadi terang benderang pasca Rizky 2R mengumumkan telah menjatuhkan talak kepada Nadia. Ekspresi Rizky ketika mengumumkan talak membuat penasaran banyak orang untuk menyelami makna di balik ekspresinya yang ketika itu ditanya oleh Iis Dahlia. Benarkah pakar ekspresi melihat ketegangan dan juga kemarahan tersembunyi di balik ekspresi tidak biasa Rizky? Jadi ketika dia menjelaskan bahwa ada faktor orang tuanya Nadia di dalam proses tersebut, wajahnya itu wajah dia tadinya agak rileks, kemudian jadi tense ya, atau ketegangan, ada ketegangan ya, muncul di apa namanya sekitar bibirnya sini gitu. Itu terlihat dia benar-benar merasakan saat itu nahan emosi, nahan marah, kelihatan di wajahnya. Tadi yang saya sebut ketegangan di sekitar bibir tadi, terus kemudian alisnya agak mengerut sedikit gitu sebentar. Itu anger, emosi marah. Jadi gini, kan ini versinya Iki ya. Kita nggak bisa bilang bahwa ini Iki yang salah atau ya, Nadia yang salah, tentu saja karena sekali lagi dari versi Iki. Nah, kalau kita bicara mau fair sebetulnya, Nadia dan Iki bisa harus satu tempat, yang nanya jangan orang yang punya hubungan sama Iki. Pengumuman Rizky 2R bahwa ia telah mengumumkan talak kepada Nadia di awal kehamilannya. Benarkah sejak awal sudah tercium kejanggalan pernikahan mereka yang selain berlangsung cepat, juga tidak lama berpisah demi Nadia melanjutkan kuliah? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Hai, jangan lupa nonton Intens dari hari Senin sampai hari Sabtu, sehari 3 kali. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Geger pengakuan Rizky telah menjatuhkan talak kepada Nadia di awal kehamilannya, bahkan dirahasiakan sekian lama, seakan menyingkap tabir misteri yang selama ini oleh publik sudah melihat adanya kejanggalan dalam rumah tangga mereka. Kejanggalan itu menyeruak pertama kali ketika baru dalam hitungan hari pasca keduanya menikah pada tanggal 17 Juli 2020, Nadia tiba-tiba pulang ke Bandung dengan alibi hendak melanjutkan kuliah. Hingga Nadia wisuda, Rizky tak nampak mendampingi. Dia lagi nyusun skripsi juga dan lagi praktek juga di Bandung. Jadi Iki juga tinggalnya di Jakarta, jadi nggak bisa nemenin juga dan punya aktivitas yang juga alhamdulillah saat ini padat juga Iki Idonya. Itu sih, jadi juga nggak ketemu. Paling nyemangatin dulu, kelarin dulu benar-benar fokus, dan Iki juga nggak mau ngebatasin dalam hal untuk itu karena itu adalah karir dia. Ketika Iki juga dibatasin seperti itu berarti nggak suka, jadi terserah untuk karir sok jalankan, kan ada kapasitasnya juga. Ini juga bekerja dengan ada kapasitasnya juga. Tidak apa-apa, kita kok baik-baik aja kok Kak. Kita baik-baik aja. Ya orang kita masih bersatu kok. Mesti bertemu, berkumpul. Iyalah pastilah, yang namanya LDR juga pasti pengen ketemu. Ya pokoknya kita alhamdulillah baik-baik aja. Kita juga suka ketemu kok. Iki di Jakarta, Teh Nadia di sini memang udah dari awal komitmennya seperti itu gitu ya, untuk menyelesaikan kuliah, dan jadwal di kampusnya memang dari tanggal berapa ya, tanggal 8 harus ini ke kampus gitu. Sebelum pernikahan pun Iki udah tahu Nadia kuliahnya belum selesai ya, masih nyusun skripsi. Waktu itu dari pihak keluarga juga tolonglah kuliahnya diselesaikan dulu. Iki tolong didukung Nadianya, dukung dia supaya sekolahnya udah dia diselesain dulu gitu. Udah ada kesepakatan sama Iki.
Kejanggalan lain yang tampak di awal pernikahan Rizky dan Nadia, gagalnya rencana Rizky memboyong Nadia ke Medan untuk menemui keluarganya. Padahal sebelumnya, Rizky sempat mengungkapkan keinginannya untuk pulang ke Medan sembari memboyong istrinya agar bisa bersua dengan kedua orang tuanya untuk pertama kali. Nyatanya, Rizky pulang kampung seorang diri tanpa ditemani Nadia yang ketika itu sudah memilih kembali ke Bandung, pulang ke orang tuanya dan melanjutkan kuliah. Kini terungkap semuanya. Rupanya sejak itu Nadia secara agama bukan lagi istri Rizky karena sudah ditalaknya. Insya Allah sih dalam waktu dekat ini pengennya ngajak Nadia juga pulang kampung, karena kebetulan juga kan sebagian kakak dan Papa Iki sendiri kan belum tahu Nadia ya. Mereka belum mengenal karena proses kita juga lumayan singkat untuk melangsungkan pernikahan dari pertama ketemu. Jadi banyak yang mungkin belum kenal juga keluarga, mungkin sekilas kenal tapi tidak terlalu dekat. Karena memang belum pernah ketemu sebelumnya. Jadi pengen ketemuin bapak sama keluarga yang ada di kampung. Kakak-kakak juga masih banyak di kampung belum kesini kan. Akhirnya ketemu mereka. Hati tepuk tangan, pasukan hati berbunyi. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.